Saya mau menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang memilih seorang wanita yang cantik dan saudagar kaya sebagai istrinya. Sedangkan ibunya adalah wanita yang lusuh dan miskin, sehingga dia malu mengakui ibunya. Amanat dalam cerita Malin Kundang, kita tidak boleh membedakan antara teman saudara yang kaya maupun yang miskin. Jangan durhaka terhadap orang tua. Jadilah anak yang berbakti terhadap orang tua. Jangan melupakan orang yang membantu kita. Dan kita tidak boleh sombong. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini aku akan menceritakan unsur intrinsik cerita Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya, sehingga ibunya mengutuk dirinya menjadi batu. Yuk kita simak unsur intrinsik cerita Malin Kundang. Nama tokoh-tokoh yang ada di cerita Malin Kundang adalah Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, dan Ayah Malin Kundang. Sifat tokoh cerita Malin Kundang adalah Malin Kundang sombong dan durhaka. Ibu Malin Kundang baik hati dan penyayang. Ayah Malin Kundang bertanggung jawab kepada keluarga. Amanat cerita Malin Kundang adalah kita tidak boleh sombong dan takabur. Kita harus menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua kita agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Alur cerita Malin Kundang adalah maju. Latar cerita Malin Kundang adalah sebuah desa di tepi pantai di Sumatera Barat. Terima kasih. Malin Kundang is one of the famous story, especially in West Sumatra. From the story about Malin Kundang, I could compare that Malin's mother is as kind as Malin's father. Malin's mother is more patient than Malin Kundang. Malin Kundang is more arrogant than Malin's wife. Malin's mother is older than Malin's wife. Malin Kundang is the worst character of all. Diceritakan Malin Kundang tinggal bersama ibunya di daerah pesisir pantai, seperti halnya hutan, laut, dan pantai juga sebagai sumber daya alam potensial. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dilakukan dengan cara satu, melakukan reklamasi pantai dengan cara menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Dua, melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Tiga, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Empat, dilarang pemakaian kuda harimau untuk mencari ikan. Mari teman-teman kita lestarikan ya. Teman-teman, upaya pelestarian alam juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Caranya antara lain, kita bisa menggunakan air seperlunya. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Agar pasokan air dapat terus mengalir, gunakanlah seperlunya. Contohnya, tetapkan air saat sedang menyabuni piring. Kita juga bisa menggunakan kertas seperlunya. Kertas terbuat dari serat pepohonan.
Karena itu, gunakan kertas seperlunya dan seefektif mungkin. Contohnya, gunakan kertas di kedua sisinya. Menggunakan listrik seperlunya. Salah satu caranya, teman-teman bisa mematikan televisi sebelum tidur. Menghemat bahan bakar. Hasil pembakaran dari bahan bakar dapat merusak lingkungan. Saat ini, mulailah untuk menghemat bahan bakar dengan bersepeda, jalan kaki, atau menggunakan kendaraan umum. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik menjadi penyumbang terbesar yang dapat merusak lingkungan. Bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya sangatlah berbahaya dan sulit diuraikan. Contohnya membawa tas belanja sendiri saat kamu sedang berbelanja. Begitu teman-teman cara melestarikan lingkungan di sekitar kita. Peduli dengan lingkungan adalah langkah menyelamatkan kehidupan masa depan. Hai teman-teman, saya Chandani dari kelompok disiplin kelas 4A. Materi saya IPS tentang sumber daya alam. Semua yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah sumber daya alam yang terjadi di laut berdasarkan cerita Malin Kundang adalah ikan, air, tumbuhan, udara, dan tanah. Ikan, air, dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ikan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam hayati. Air, udara, dan tanah termasuk sumber daya alam non-hayati. Jenis pekerjaan di pesisir pantai tersebut adalah sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Bintang. Hari ini saya akan membuat sapu dari botol-botol bekas. Berikut adalah alat dan bahannya. Alat bahan yang dibutuhkan adalah botol, tang, kawat, dan gagang sapu bekas. Kemudian potonglah secara vertikal berukuran 1 cm. Setelah ujungnya dipotong, lalu jadikan jadi satu. Jadikan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Semoga bermanfaat.